Tadi kita bicara banyak tentang profesi notaris. Tapi Turang juga kan sebenarnya sudah menjadi praktisi politik. Kalau dulu saya ingat kayaknya nggak tertarik, tapi belakangan saya lihat lebih tertarik. Bisa nggak jelaskan apa alasannya? Kenapa tertarik juga di bidang politik? Tadi kita sudah cerita bagaimana pemekaran Papua Barat. Iya. Di mana Turang juga ikut berperan. Kita ikut berperan pada saat pemekaran, walaupun kita tidak tercatat. Iya. Kita dari tim dari Medan sebenarnya waktu itu, yang beberapa kali memberangkatkan para utusan dari Papua Barat. Rapat-rapat lah. Dan rapat-rapat dengan Bang Kadim Tim waktu itu. perwakilan Medan. Ya. Tadi saya juga udah ungkapkan bagaimana banyak keluarga-keluarga kita yang datang ke rumah. Iya. Minta salah satu dari kami untuk turun ke mencalonkan diri menjadi bupati. Sehingga akhirnya waktu itu sebenarnya karena saya yang di Medan, banyak yang minta tuh saya yang maju. Saya bilang kita kabupaten baru, tidak usahlah dulu perempuan yang maju. Kasih kesempatan kepada gender juga. Iya, saya khawatir kita terlalu cepat lonjakannya kalau saya langsung maju. Makanya saya bilang kalau memang begitu, ayolah saya panggillah adik-adik, mana tahu mereka mau. Turunlah, pertemuanlah beberapa kali di rumah saya. Iya. Akhirnya saya ajaklah mereka turun ke Papua Barat untuk melihat kondisi kampung kita, karena sejujurnya memang mereka belum pernah ke sana pada saat itu. Saya dari Hanya kecil. sekedar jarah lah mungkin ya. Iya. Kalau saya dari kecil memang sudah sering dibawa bapak ke sana pada saat di Cikau gereja ya, pemberkatan gereja juga saya ikut. Kemudian akhirnya turun, mereka melihat bagaimana kondisi di sana, dan yang terketuk hatinya adalah Muger Heri Immanuel Burugul. Ya. Ya. Dia betul-betul merasa sangat kok begini kampungku rupanya. Jadi apa yang ceritakan Bapak bagaimana situasi kampung, bagaimana keterbelakangan suku kita, disitulah baru dia saksikan. Iya. Bagaimana benar-benar kampung, bagaimana kampung tidak ada apapun di sana. Sehingga waktu dia ngomong ke saya sambil air matanya ada di sini tuh waktu itu, Kak, sepertinya saya akan maju. Oke, kalau kau maju, sudah siap dengan kondisi daerah sana begitu, akan jauh dari kehidupanmu selama ini, saya bilang. Ya? Di Jakarta, karena dia kuliah di Australia. Iya. Dia tamat dari Australia, kemudian akhirnya mulailah mencari suara, bertemu, jalan ke kampung-kampung, dan dia tidur di desa-desa. Makin kuatlah hatinya waktu itu untuk bagaimana caranya membangun kampung. Barengi dengan dukungan yang kuat juga mungkin. Ya, dan disitulah saya baru menyadari apa yang sudah diperbuat oleh orang tuaku. Bagaimana Bapak itu berbuat dulunya terhadap semasa keluarganya, ya semasa hidupnya. Jadi hampir di setiap desa yang kami datangi itu mengenal Bapak, memang merasakan bagaimana Bapak itu membantu mereka dari hal yang paling kecil sampai ya kalau buat saya buat hari ini mungkin itu kecil, tetapi bagaimana mereka mengingat apa yang sudah Bapak berbuat. Jadi apa yang kami alami hari ini itu adalah perbuatan baik dari Bapak saya. Oleh karena itu saya juga menghimbau kepada kita semua, janganlah lelah-lelah berbuat baik, karena hasilnya akan dicicipi oleh keturunanmu. Mungkin Bapak tidak melihat bagaimana kami hari ini, tapi dia pasti bangga lah. Ya, mungkin hanya ibu kami lah yang melihat. Jadi pada saat itu Heri maju dan memenangkan pilkada pada saat itu. Dialah bupati definitif pertama ya. Dialah Mekar Papua Barat ya, dari Kabupaten Dairi. Betul. Kemudian usianya tidak panjang. Ya.
hanya 1 tahun 7 bulan. Tetapi begitu dia memulai, dia menjabat di sana dan dia mulai melihat bagaimana kondisi APBD dan lain sebagainya, akhirnya dia bilang sama saya, "Kak, bantulah kami, majulah kakak DPRD Su, biar bisa membantu Kabupaten Papua Barat." Itu niatnya utama, pertama. Pileg waktu itu 2009. 2009 saya sudah mau mempersiapkan diri untuk maju ikut pileg pada saat itu. Tetapi ada bukan Turang Ruslan Ruslan Berutu waktu itu maju. Jadi saya bertemu dengan Ruslan, terus Ruslan bilang, "Namru, saya mau maju ke provinsi." "Namru, nantilah," katanya. "Oh iya, kalau memang Ruslan maju, ayo kita dukung," begitu. Oleh karena itu saya mendukung beliau. Dia maju, cuman belum rezeki belum rezeki, akhirnya dia tidak duduk di provinsi. 2010, 2008, Heri meninggal 2007. Pak Makmur Brasa pada saat itu khusus datang ke rumah. Pak Makmur Brasa adalah wakil Muger. Dia minta saya untuk mendampingi beliau jadi wakil. Tetapi kami waktu itu sebenarnya belum berpikir ke arah itu karena bagaimana Heri meninggal baru beberapa bulan waktu itu Pak Makmur langsung datang jumpain saya. Kami bicarakan, pada saat itu nggak kepikiran. Tapi karena Pak Makmur terus-terusan minta, akhirnya kami bicarakan dengan serius. Saya bicarakan dengan suami, dia tidak setuju. Kalau Mamah pada saat itu memang bilang, "Saya rasa kamu yang cocok." Dia memang nunjuk aku. Mama nyuruh ini ya? Dia bilang, "Ya inilah yang cocok. Kalau memang masih mau melanjutkan program Heri yang tertunda, ya ini yang maju." Tapi suamiku pada saat itu tidak setuju. Sehingga saya tawarkan ke adik-adik, ada yang mau? Kalau mau, ayo kita proses seperti itu. Karena itu ada proses yang harus dijalani. Akhirnya Igo mau. Diambil keputusan. Remiko lah menjadi wakil bupati. Kita daftar kembali ke partai. Kemudian ada sidang paripurna di Dewan. Verifikasi lah gitu. Ya. Di KPU. Jadi segala proses ya. Baru ke sidang paripurna. Ya. Kemudian 2008. Cuman memang pesan saya pada saat itu kepada Igo, dan saya bicarakan juga dengan Pak Makmur bahwa kalaupun Igo maju mendampingi Bapak sisa waktu, 2010 Igo harus maju menjadi bupati. Karena program yang sudah direncanakan oleh Muger pada saat itu harus berlanjut. Salah satunya bersekolah, beasiswa, nah itu. Kemudian maju 2010, menang. 2014 saya maju ke provinsi. Itulah latar belakangnya saya itu maju ke provinsi. Bagaimana caranya untuk kita bisa membantu dari provinsi untuk membantu Kabupaten Papua Barat. Khususnya saya mewakili 3 kabupaten, Dairi, Karo, dan Papua Barat. Dan kayaknya besar sekali suaranya pada saat itu. Ya, pada saat itu suara saya memang mencapai 35.000. 35 ya. 35. Tertinggi ya? Tertinggi untuk kita ya, karena kita hanya di Dapem itu kita hanya tiga kursi. Untuk 3 kabupaten itu. Oh, dari situlah awalnya. Ya, itulah awalnya. Latar belakangnya kenapa kurang tertarik di dunia politik ya. Untuk membantu Kabupaten Papua Barat. Waktu itu saya begitu dilantik, saya pun cuti dari notaris, cuti 5 tahun. Terus? Cuti 5 tahun. Terus itu cuti 5 tahun jadi notaris ya. Terus ini kan sebenarnya tahun ini kan tahun politik ya. Ya.
Sekarang Ini adalah tahun politik. bukan nggak dewan lagi kan? Enggak. Nah, terakhir kemarin dewan juga tapi belum lolos ya. Ya, oh ya, saya lolos ya. memang maju ke DPR RI. Kenapa alasan juga maju ke DPR RI? Banyak ya alasannya. Salah satunya juga mungkin usia ya. Saya pikir kalau saya terus-terusan di dunia politik, kapan istirahatnya? Nah, kalau usia kan masih muda. Nah, tadi pun udah kita bilang nenek-nenek cantik. Udah nenek-nenek tapi tetap cantik. Jadi itulah, tapi memang Tuhan tidak mengizinkan Ya. karena ada kejadian fatal juga yang kami alami, di mana adik saya Adalah mengalami kecelakaan Iya. fatal lah, saya bilang. Mungkin warga Pak itu sudah tahu lah. Iya. Tidak perlu saya ceritakan di sini. Jadi agak patah sayap. Tapi kita kembali ke apa? Dulu kan Mama setuju menjadi wakil walaupun Iya. suami kurang merestui. Tahu nggak kakak, ini apa namanya, tahun politik ini Sumatera Utara akan melakukan pilkada ini. Ya, Kalau nggak ada halangan bulan 9 mulai pendaftaran. ya. Bisa juga kalau kakak masih mau berpartisipasi di situ. Dimanapun, termasuk di kampung halaman. Di mana kira-kira? Minat nggak? Perjalanan hidupku lumayan penuh warna ya. Iya. Kalau saya memang mendedikasikan hidupku untuk orang, untuk Iya. orang lain, karena anak-anak bisa dibilang sudah mentas. Saya juga waktu 2000 Tamat semua anak-anak. udah tamat dan Tinggal- semua sudah bekerja. Tinggal berdua Mas Wah. Ya, jadi kalau dibilang saya berminat untuk maju, berguna nggak? Ya, kenapa tidak? Kalau memang niatnya untuk memajukan masyarakat, kan itu, ya. Artinya, ya saya bukan membanggakan Turang. Saya pun selama ini merasa Turang ini kayak kakak ini kayak Turang saya kandung. Begitu dekatnya saya, bebasnya saya bercerita. Ya kadang-kadang minta uang pun saya sembarangan sama kakak. Artinya bahwa kakak itu sebenarnya pemurah orangnya. Jadi tujuan adanya pemerintahan ini kan sebenarnya itu salah satu ya mau mengabdikan diri. Iya. Kalau bahasa papanya ada namanya, kalau saya lihat Turang ini termasuk perempuan pak yang cukup menonjol, ya. Itu Saya yang nilai kan bukan karena saya. saudaramu, tapi memang mungkin yang lain juga setuju. Belum ada pernah ceritanya perempuan pak menjadi anggota DPR. Ya. Baru ini ceritanya. Betul. Berarti ada kemampuan, ya kan? Gimana Atau ya? ada halangan dari hambatan dari pihak suami? Kalau saya sebenarnya sama suami saya tidak pernah bertanya langsung. Tapi kalau dia bercerita dengan orang-orang yang datang ke rumah hari ini, pasca Remigo, Iya. dia cerita, dia ada kerisauan dia sebenarnya. Bagaimana Pak ini ke depan, bagaimana Pak Barat ke depan, bagaimana apa harapan kalian? Dia tidak cerita kepada saya ya, tapi dia cerita kepada Tamu-tamu, tamu-tamu. terutama Apa harapan saudara dari kalian? Bapak, ya? Ya, apa harapan kalian? Karena memang tidak saya pungkiri, banyak orang datang ke rumah hari ini memang untuk meminta saya maju. Tapi saya pikir itu belum diputuskan, ya? itu tidak mewakili masyarakat. Hanya orang-orang yang sayang sama saya saja. Itu kan mungkin nggak ada sinyal. Kalau ada sinyal biasanya kan ya pilkadanya memang ada tahapan. Tapi pra-tahapan itu biasanya orang ngasih sinyal sehingga orang akan datang lebih banyak. Ini nggak ada sinyal aja orang datang.
Gimana itu ceritanya? Eh, Susah menjawab. Susah saya menjawabnya. Jadi saya memang sekarang ini masa-masa saya merenung, masa-masa saya introspeksi diri, apa yang sudah saya jalani. Dan saya sekarang lebih berserah kepada Tuhan. Tuhan mau pakai saya sebagai apa? Jadi apa? Jadi saya pikir Tuhan pasti kasih jalan. Dia pasti kasih petunjuk. Itu yang saya yakini hari ini. Jadi bukan dari ambisi atau keinginan. Bukan ambisius gitu. Bukan. Saya tidak ambisi sama sekali. Tapi kalau memang dibutuhkan, Siapa takut? siapa takut? Iya. Ya, karena kalau untuk berperang, memang berperang ya. Kita Ya. judulnya pilkada itu apapun dibilang itu berperang. Iya. Tetapi saya mohon, Tanda kutip. ya, saya mohon kepada masyarakat yang akan mengalami pilkada, terutama di kabupaten kita. Jangan pilkada jadikan perpecahan. Iya. Saya mengalami itu dan itu sangat menyakitkan. Pilkada kita 2005 itu masih ada hari ini yang masih merasa bahwa Belum selesai pilkada. kita itu masih musuhnya. Masih musuhnya ya. Nah itu jangan. Ingat, pilkada itu akan terjadi Temporer. setiap 5 tahun. Iya, temporer sih Pak. Iya, Jangan jadi gara-gara jangan. Kepentingan 5 tahun Iya. hilang hubungan Iya. selama hidup ya. Ya, jangan. Itu semacam saran lah ya. Itu saran saya, karena saya yang ngalami langsung. Iya. Oke, mungkin itu aja tentang politik, tapi sedikitlah tentang ini. Bagaimana, apa kegiatan Kak Jenny selama ini pandemi COVID-19 ini? Selama pandemi COVID-19 stay at home. Stay at home ya, betul-betul ya. Betul-betul stay at home dan saya sebenarnya punya rencana tanggal 25-26 harusnya Ya. kita berpesta. Anak saya yang paling kecil itu akan Kawin ya. ya menikah, tapi dengan kondisi pandemi COVID ini kami undur ke September September. 25-26. Mudah-mudahan sudah selesai. Kalau tidak selesai, Kalau tidak selesai mungkin kita akan acara nikahkan aja. nikah saja. Jadi himbauan untuk masyarakat umum apa? Himbauan untuk masyarakat umum memang sekarang sudah digaungkan new normal. Tapi ingat, new normal itu adalah kita pola hidup yang baru. Adaptasi. Beradaptasi, kita mencoba beradaptasi dengan COVID, tapi jaga diri. Tetap tidak bebas. Tetap tidak bebas. Tidak seperti waktu normal, ketika Iya. normal ya. Dan saya melihat banyak sekali anak muda yang masih berkumpul. Iya. Mereka lupa bahwa mereka kuat. Mungkin imunitas tubuhnya masih sangat kuat, tapi apabila dia ketemu dengan kita ya, yang sudah tua ini, udah tua rupanya. Udah manula juga. dari katanya. segi usia, tapi dari Penampilan segi semangat tetap muda. tetap muda. Ya. Jadi kalau seperti Satria mungkin ada pun kena itu dia nggak, Iya. tapi dia ODP, Iya. dia bisa menularkan kepada kita, Terutama bagi yang tua-tua. Iya. Karena tua-tua ini kan lebih rentan ya. sangat rentan. Tapi kita nggak paham kali lah tentang dunia medisnya. Tapi Iya. secara umum itu kira-kira ya. Secara umum patuhi kemanapun memakai masker, Iya. pulang ke rumah ganti baju, mandi dan cuci tangan sesering mungkin. Iya. Tetap dipatuhi apa namanya? Protokol kesehatan. Protokol kesehatan Iya. yang dianjurkan oleh pemerintah. Mungkin close statement aja Kak. Close statement tentang apa kira-kira kiat-kiat atau nasihat kepada generasi muda, karena saya bilang tadi Yenny Brutu ini salah satu perempuan papa yang menonjol. Jadi close statement secara umum, mungkin juga secara spesifik kepada perempuan papa. Apa Oh. kira-kira? Kepada perempuan Pak Iya. ya, kepada kaum perempuan lah. Pada umumnya saya hanya berpesan, raihlah ilmu setinggi langit, belajarlah ke negeri Cina, tetapi jangan pernah melupakan kodrat sebagai perempuan. Bagi perempuan yang sudah berkeluarga, mau berkarya setinggi apapun silahkan.
sekarang sudah bebas. Tetapi jangan pernah melupakan kodrat bahwa kita perempuan sebagai ibu, melahirkan dan sebagai istri. Kita menganut patriarkat. Suami adalah kepala keluarga. Itu harus dijunjung tinggi. Jangan pernah melangkahi wibawa dari suami. Jangan pernah kita menganggap suami kita itu lebih di bawah. Walaupun penghasilannya mungkin lebih di bawah, tapi dia adalah kepala keluarga. Itu yang harus. Itu secara umum. Secara umum. spesifik ini kan perempuan Pak tidak seberani Kak Jenny selama ini. Enggak, sebenarnya sudah banyak. Sudah banyak ya? Tapi enggak. Kondisi banyak hal yang menghambat. Saya ada melihat beberapa postingan di Facebook. Mungkin saya hari ini agak aktif melihat postingan dari Dairi. Ada beberapa organisasi perempuan di sana hari ini. Jadi ada beberapa lah. Dan saya lihat ada satu organisasi perempuan namanya APPD Dairi. Jadi Aliansi Perempuan Perubahan Dairi. Ada salah satu mungkin unsur ketua tapi di desa. Sangat aktif di desa. Kalau nggak salah saya namanya Evita Mala, itu di desa Buluduri. Sangat aktif. Jadi dia betul-betul care terhadap lingkungan, peduli terhadap lingkungan. Ada rumah orang yang sangat sederhana itu dia posting, sehingga menggugah banyak orang. Tingkat kepeduliannya sangat tinggi. Mungkin saya nggak tahu profesinya apa, tapi saya lihat, saya tahu pasti dia ibu rumah tangga, dan saya salut terhadap dia. Ya, kritis gitu. Ya itu kan bisa. Nggak harus dia punya jabatan. Nggak harus punya jabatan. Dengan adanya media sosial hari ini, sesuai kemampuan berbuatlah. Pedulilah terhadap lingkungan. Baik, mungkin hari ini cukup demikian seru-seruan kami dengan turang saya Jenny Brutu. Bila ada yang mau bertanya atau ada yang kurang jelas atau ada yang memberi komentar, silakan dikomentari di video kami ini. Tapi tetap jangan lupa like, subscribe, dan share. Demikian saja turang, terima kasih atas kunjungannya. Salam COVID. Iya, salam COVID dan juah-juah. Juah-juah Banta Karina. Iya, terima kasih.